يضرب بعده الساكن ويسكن بقدح الضارب لا إله إلا الله حكيم أربا لحكمه والعجائب في ترتيب تركيبها هذه القالب خلق مخا عظما عربا رحما وجلا وشرا بنظم مدرف متراكب مما يضافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويناديها المصطفى هل من تائب هل ولبحاجة وطاله وطالب فأورد خدمك يا ابن الأقدم قد جادوا بالدمع الصائب والقام بين نادم والتائب وخيب لنفسه عاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياث ويوم وقد فازوا بالمطلوب أطرقوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب Kurangnya banyak. Saya ulangin lagi salamnya ya. Cuman sebelum saya salam saya pengen pantun dulu. Bantuin jawab cakep. Saya doain mudah-mudahan yang jawab cakep pulang dari sini sendalnya kagak hilang. Beli daun salam di Salatiga. Mudah-mudahan yang semangat jawab salam masuk surga. Beli daun salam habis itu beli minyak. Mudah-mudahan saya doain yang semangat jawab salam pulang dari sini duitnya makin banyak. Kalau mau duit Aminah kenceng banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Barang-barang kita jawab sholawatnya. Mudah-mudahan barokah sholawat yang lagi punya hajat Allah kabul hajatnya. Syukru alaina mada'a lillah tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ila qaryatina hadhihi cakum sallallahu yutila a'marakum wa yusihah lakum an aqsalul ajsam. Kepada seluruh jamaah untuk anteng tenang, biarkan beliau istirahat sejenak, saya yang ngoceh-ngoceh dulu. Ayo jaga jarak PSBB. Ayo duduk dulu, duduk. Biarin para kiai-kiai kita dulu yang duduk tenang di atas. Fadhal guru, masyaallah, alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Sebelum
beliau menyampaikan tausiah. Kenapa acara kita ini tidak dibuat di dalam masjid? Karena tidak muat masjidnya. Sementara tanah kosong masih banyak. Panjang umur, sehat badan, masjid kita semakin besar. Tidak hanya sekedar masjid kita yang besar, tapi akan tumbuh masjid-masjid lagi di daerah tempat lain, insya Allah. Ini mendirikan masjid ini bukan tanpa perjuangan, berdarah-darah. Walaupun tidak ada yang terluka. Lukanya luka di hati, luka di pikiran. Mudah-mudahan yang mewakafkan, yang membangun, yang bekerja keras, kalau dia masih hidup diberkahi Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Sehingga kita malam ini bisa ngaji, kita tinggal menikmati saja. Mereka yang ngurus, mereka yang bertegang urat leher, mereka yang berdebat, sampai akhirnya masjid tegak berdiri. Sekarang kita tinggal isi dengan ibadah-ibadah. Siap memakmurkan masjid? Siap. Masya Allah, ramai sekali. Ya Ramadan memang di mana-mana ramai Pak Ustaz. Tadi saya kaget, dari depan pintu sudah banyak sekali. Saya heran, ini ramai sekali jamaah. Rupanya jualan buka puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid ini kita dilatih 30 malam supaya kita memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Allah bisa karena biasa. Dibiasakan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, tadarus berjamaah, subuh berjamaah, malam iktikaf berjamaah. Maka insya Allah di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, masjid kita nanti akan terus ramai dengan sholat jamaah, insya Allah. Amin. Kalau mau melihat kualitas Ramadan, bukan pada malam-malam Ramadannya, tapi lihat nanti 2 hari di bulan Syawal. Apa yang terjadi? Masjid tinggal pemain inti. Pemain naturalisasi kembali ke klub asli. Pemain cadangan terbang melayang. Kecuali di Masjid Jakarta Garden City. Amin. Tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan semua kita istiqomah insya Allah. Kalaupun ada berita sampai ke saya gambar foto masjid kita kurang jamaahnya, itu bukan karena tidak berjamaah, tapi karena pulang kampung. Cuma heran, pulang kampungnya kok sampai 6 bulan. Nanti kalau memang berkurang, tolong buatkan besar gambar seperti ini. Bisa kan panitia buat seperti ini besar kan? Nah, tulis saja di atas, mencari orang hilang. Masjid sudah kehilangan jamaah. Bagi yang menemukan, tolong bawa ke masjid lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia itu tidak dengan kekerasan. Kalau Allah itu mau menunjukkan Al-Aziz Maha Kuasa, kalau Allah itu mau menunjukkan Al-Jabbar Maha Berkuasa, maka dia tinggal pakai kekuasaannya. Yang nggak ke masjid, mati. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Nama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun Fayakun. nggak ke masjid, mati. Nggak puasa, mati. Habis manusia. 2 kemungkinan. Yang pertama, habis mati semua. Yang kedua, masjid akan ramai karena takut. Allah tidak ingin kita menjadi orang yang ketakutan. Allah ingin kita menjadi orang yang penuh kesadaran. Sadar diri sendiri. Pernah ngelihat surga? Belum. Pernah ngelihat neraka? Pernah ngelihat malaikat? Pernah ngelihat Allah? Tapi kenapa malam Ramadan manusianya bisa ini manusia semua nih kan? Kenapa manusianya bisa ramai melebihi tenda sampai keluar membludak? Ini karena keyakinan tentang yang tidak nampak. Surga tidak nampak,
neraka tidak nampak, malaikat tidak nampak, Allah tidak nampak, pahala tidak nampak, azab kubur tidak kelihatan. Tapi orang yakin dan percaya, itu disebut dengan iman. Inilah yang kita bawa. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari pinggir jalan anak-anak kecil berlomba-lomba. Saya kalau sudah melihat anak kecil lomba-lomba mau bersalaman, 3 kesedihan saya. Pertama, sedih, dia masih anak, masih lembut tulangnya, bertarung dengan bapak-bapak untuk mengulurkan tangan. Yang kedua, saya sedang melihat saya 30 tahun yang lalu. Saya tidak melihat anak kecil itu sekarang, saya sedang melihat ini aku waktu kecil dulu. Saya paling suka dulu berebut-rebut kalau datang ulama, datang ustadz, datang habaib, berebut suka. Saya sedang melihat diri saya. Yang ketiga adalah saya sedang melihat masa depan. Saya kalau melihat anak-anak kecil masa depan. Kalau melihat yang bapak-bapak masa lalu. Maaf jangan tersinggung. Anak-anak kecil yang malam ini hadir, yang menjerit berebut, Ustaz. Malam ini bapak ibu membawa anak kecil. Mereka inilah nanti yang akan tetap memakmurkan masjid ini. Amin. Makanya saya semangat. Ini tausiah saya yang kelima ini malam. Tadi sampai dari Pekanbaru jam 7 khutbah di Az-Zikra. Langsung haul Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Langsung kemana tadi? Langsung dengan Ustadz Salim Afillah. Lalu kemudian langsung OSB di BSD. Nah, ini malam nih yang kelima. Saya menduga ini karena tausiah yang kelima dari pagi saya di Pekanbaru Riau. Saya pikir malam ini udah nggak kuat lagi nih takbir akbar. Saya mau suara yang lemah lembut aja. Baiklah kita banyak-banyak mengisi ibadah. Mau mati. Tapi karena melihat anak-anak muda ini saya menjadi semangat kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih, semua berawal dari masjid. Walaupun dia nanti jadi polisi, dia polisi yang memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Nih, di antara anak-anak adik-adik ini akan ada yang jadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri insyaallah. Selama ini masjid kosong, nggak ada yang datang. Tapi begitu dia jadi Kapolda, penuh masjid. Kenapa? Dia yang azan. Hayya 'alas shalah. Kapolres semua menjawab, siap. Begitu kalau orang punya kekuasaan memakmurkan masjid. Silakan dia jadi direktur rumah sakit, jadi dokter spesialis. Maka semua dokter, bidan, perawat spesialis takut kepada Allah, membayar zakat. Dia akan menjadi pemimpin masa depan. Sementara kita akan mati, pensiun, berhenti, lelah, tua, sakit, masuk ke lubang tanah. Dan kita akan menjadi santapan. Sadar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita ke masjid selama sebulan, melihat wajahnya, kenal orangnya, bertatap muka, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak Cinta. ngutang. Setelah kita berkenalan, bertatap muka, bersahabat, maka setelah Ramadan kita mulai melanjutkan kerjasama. Setuju? Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Nah, apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Kita sudah merasakan lapar kan?
Di beberapa tempat biasanya tausiah dulu baru makan. Beda sama masjid Jakarta Garden City. Ustadznya dikasih makan dulu. Duriannya 2 biji, bawor 1. Nggak usah aku ceritakan ya. Di restoran Sultan 99. Oh iya, kalau 88 Densus. Masya Allah. Kalau 77 itu lahir saya. Nah, jadi Ustaz lahir 77? Iya. Sekarang 2024? Iya. Berarti udah 47. Kok seperti 27? Ada. Bocor pempersnya di situ. Sudah saya sampaikan ke masyarakat supaya apa? Bertoleransi, saling tolong menolong. Adapun tetangga kita, jiran kita, kawan kita, sahabat kita yang berbeda agama, berbeda akidah, berbeda keyakinan, jangan ajarkan orang Indonesia tentang toleransi. Kita ini negeri yang paling bertoleransi di dunia, betul? Jangan ajarkan Indonesia tentang toleransi. Seolah-olah Islam ini baru aja sampai ke Indonesia. Indonesia inilah orang yang paling bertoleransi di dunia. Jangan gurui kita tentang itu. Kita tidak pernah urus agama kawan, tetangga, jiran kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Di Ramadan ini 30 malam dibaca. Saat kapan? Witir. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul hu. Apa maknanya? Walaupun kau sudah tarawih, walaupun kau sudah witir, walaupun kau sudah ahli masjid, tapi masalah agama, lakum dinukum, itu urusan kamu, bukan urusan kami. Urusan kami adalah menebarkan kedamaian, kesucian, kebersihan. Ada orang Islam masuk masjid bawa sepatu? Enggak ada, sepatunya tinggal. Masuk Ustadz sholat ke masjid bawa sepatu. Mentang-mentang dia Ustadz, mentang-mentang dimuliakan, mentang-mentang al-mukarram. Apakah pengurus semuanya diam? Mulai pengurus berbisik. Islam tidak membenarkan orang melanggar aturan-aturan. Walau ustadz, walau kiai, walau siapapun, dia tetaplah manusia yang mungkin saja silap dan salah. Siapa yang membetulkan? Sesama kita. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Sebelum sholat, suci dulu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, cuci muka. Kelihatannya cuma mencuci muka, zahirnya mencuci muka, tapi batinnya membersihkan mata yang melihat haram, membersihkan hidung mencium yang haram, membersihkan mulut memakan yang haram, membersihkan lidah bicara yang haram. Wa aydiyakum ilal marafiq, nampaknya zahirnya menyiram tangan, membersihkan tangan dari memegang yang haram, membersihkan tangan dari tanda tangan yang Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masjid kami ini luar biasa Pak Ustadz. Ustadz Adi Hidayat sudah pernah kami bawa, Ustadz Hilmi Firdausi sudah pernah kami bawa, Ustadz Somad malam ini kami bawa. Masya Allah tabarakallah. Tapi kita tidak hanya ingin kajian ramai, tabligh akbar, tapi setelah itu sepi sunyi. Kita mau ke depan ada program-program kebersamaan, terutama menangani masalah anak yang tidak bisa masuk ujian karena uang sekolah tertunda, anak-anak yang tidak bisa baca Quran karena tidak ada guru mengaji. Padahal sebetulnya prospek, kesempatan, kemampuan kita banyak, tinggal lagi manajemennya kita atur dengan baik. Kalau lingkungan kita sudah baik, masih banyak lagi daerah lain
yang kurang mampu, maka kita berbagi. Apalagi tidak lama lagi hari raya kurban. Dari sekarang, kami Pak Ustadz kambing ini banyak sekali, kami nggak bisa saya makan kambing Pak Ustadz. Saya jangankan makan kambing Pak Ustadz, baru melihat kambing udah naik darah tinggi saya. Jangan dimakan kambingnya, bagi, tanya berapa banyak fakir miskin yang tidak makan kambing bertahun-tahun, nggak pernah. Pas ditunjuk mana gambar kambing, ditunjuknya ayam. Kambing kan nggak bisa, nggak kenal dia sama kambing. Mencium bau kambing pun nggak pernah. Baik sholat kami, baik rezeki kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan firdaus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.